Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Resna Restiana SPD MPD pada mata kuliah Metode dan Pendidikan kode STIK 4302. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi pengayaan pada topik bahasan populasi dan sampel. Sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari topik bahasan ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampel yang tepat dalam penelitian pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang prosedur penentuan jumlah dan teknik sampling untuk proposal penelitian pendidikan. Pada bagian pendahuluan, kita ini akan mempelajari mengenai pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan sebagai upaya untuk menetapkan bagian dari populasi dengan mempertimbangkan representasi dari elemen populasi untuk memperoleh data dan informasi. Elemen populasi sendiri merupakan satuan dari objek yang diamati dalam kajian. Bisa merupakan orang, waktu, benda, atau sesuatu yang lain. Kerangka sampel merupakan daftar dari semua elemen populasi yang akan ditetapkan sebagai dasar penetapan sampel. Populasi sendiri adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya. Sampel lebih dipilih dibanding sensus karena didasari oleh pertimbangan. Yang pertama, biaya dan kemudahan dalam pengambilan data. Yang kedua, sifat homogenitas elemen populasi. Dan yang ketiga, pertimbangan metodologi. Bagian kedua mengenai validitas sampel. Indikator penting dalam pengujian desain sampel adalah seberapa baik sampel tersebut mewakili karakteristik populasi. Dalam istilah pengukuran, hal tersebut dinamai validitas. Validitas sebuah sampel bergantung pada dua hal, yakni yang pertama akurasi, yang kedua presisi. Akurasi sendiri adalah tingkat ketiadaan bias dalam sampel. Bias sampel terjadi bila sampel diambil dari elemen populasi kurang dari ukuran variabel-variabel yang sama yang diambil dari populasi, atau ukuran perilaku, sikap, atau pengetahuan dari elemen sampel lain lebih dari nilai-nilai populasi. Yang kedua, presisi. Kriteria kedua dari desain sampel adalah presisi perkiraan. Peneliti menyadari bahwa tidak ada sampel yang benar-benar tepat mewakili populasi dalam semua hal. Akan tetapi untuk menginterpretasikan hasil penelitian, dibutuhkan sebuah ukuran seberapa dekat sampel mewakili populasi. Yang ketiga, yaitu desain sampel. Secara umum, desain sampel dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Pada probabilitas sampling, di sini yang pertama yaitu memilih individu yang mewakili. Yang kedua, melihat sampel sebagai populasi. Yang ketiga, membuat pernyataan dalam populasi. Dan yang keempat, menguji teori yang dijelaskan oleh populasi. Kemudian, non-probabilitas sampling. Yang pertama yaitu memilih orang atau tempat terbaik yang dapat memahami fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, membangun pemahaman yang lebih mendetail. Pada bagian kedua ini, yaitu menyediakan informasi yang lebih bermakna. Yang kedua, membantu memahami suatu fenomena. Dan yang ketiga, mendorong keberanian berbicara bagi narasumber yang jarang berbicara. Adapun perbedaan probabilitas dan non-probabilitas sampling. Yang pertama, probabilitas sampling adalah proses pengambilan sampel dengan didasarkan pada konsep seleksi random atau sebuah prosedur sistematis yang memastikan bahwa setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan non-probabilitas sampling yaitu pengambilan sampel dengan sengaja atau purposif dan bersifat subjektif. Pemilihan sampel secara subjektif didasari oleh berbagai pertimbangan, khusus yang secara seksama dipahami oleh peneliti. Sampel ini tidak memberikan kesempatan kepada setiap unit populasi untuk dipilih sebagai unit sampel.
Pada probabilitas sampling, teknik samplingnya yang pertama yaitu sampel random sampling atau sampel random sederhana. Dan yang kedua, sampel probabilitas alternatif. Nah, untuk langkah kerja sampel random sederhana, meliputi yang pertama menyusun sampling frame, kemudian menetapkan jumlah sampel yang akan diambil atau ukuran sampel, yang ketiga menentukan alat pemilihan sampel, dan yang keempat memilih unit sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Atau di sini bisa disebutkan sebagai probabilitas seleksi sama dengan ukuran sampel per atau dibagi ukuran populasi. Dan yang kedua, sampel probabilitas alternatif. Di sini, pengambilan sampel random sederhana seringkali tidak praktis. Alasannya antara lain karena yang pertama, memerlukan sebuah daftar populasi atau sampling frame yang seringkali tidak tersedia. Yang kedua, gagal menggunakan semua informasi tentang populasi sehingga menghasilkan desain yang mungkin sia-sia. Dan yang ketiga, mahal untuk diterapkan, baik dalam hal waktu maupun biaya. Masalah ini telah mengarah pada pengembangan desain alternatif yang lebih baik daripada desain random sederhana, ditinjau dari efisiensi statistik dan atau ekonomi serta mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketersediaan sampling frame. Untuk itu, tersedialah sampel probabilitas alternatif. Di sini, setidak-tidaknya ada 4 pendekatan pengambilan sampel probabilitas alternatif yang dipertimbangkan. Yang pertama, pengambilan sampel sistematik. Yang kedua, pengambilan sampel bertingkat. Yang ketiga, pengambilan sampel gugus. Dan yang keempat, pengambilan sampel ganda. Nah, di sini untuk ukuran sampel merupakan unit sampel yang ditetapkan dari populasi. Unit sampel adalah anggota unit populasi. Tetapi penetapan jumlah unit sampel belum tentu menggambarkan populasi. Ukuran sampel sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, formulasi tabel, formulasi pakar, dan formulasi statistik. Ukuran sampel pada strata dihitung dengan 2 informasi, yaitu yang pertama, seberapa besar seluruh sampel seharusnya dan berapa besar sampel sebaiknya dialokasikan dari setiap strata. Selanjutnya, dalam non-probabilitas sampling, teknik sampling yang digunakan ada yang pertama yaitu sampel aksidental atau convenience sampling. Yang kedua, sampel bertujuan atau purposive sampling. Yang ketiga, sampel bola salju atau snowball sampling. Yang keempat, sampel kuota atau quota sampling. Dan yang kelima, sampel tujuan khusus atau purposeful sampling. Yang pertama, tentang sampel aksidental atau convenience sampling. Di sini, pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui dan dianggap sesuai sebagai sumber data. Contohnya, peneliti mewawancarai guru yang sedang berada di ruang guru saat penelitian dilakukan. Kelebihan pada teknik cepat dan mudah, namun kekurangannya adalah kurang representatif datanya. Yang kedua adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Di sini, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, meneliti kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari 5 tahun. Kelebihannya lebih fokus dan relevan, namun kekurangannya subjektivitas peneliti cukup tinggi. Yang ketiga adalah sampel bola salju atau snowball sampling. Di sini, pada teknik ini, sampel diperoleh secara berantai, di mana responden pertama merekomendasikan responden berikutnya. Contohnya, meneliti komunitas tertentu yang sulit dijangkau, seperti guru yang aktif dalam komunitas literasi tertentu. Kelebihannya efektif untuk populasi tersembunyi, namun kekurangannya bisa terjadi bias jaringan pertemanan. Selanjutnya adalah sampel kuota. Sampel kuota adalah atau penentuan sampelnya berdasarkan jumlah kuota tertentu dari kelompok yang telah ditetapkan. Contoh, mengambil 10 guru laki-laki dan 10 guru perempuan dari satu sekolah. Kelebihan dari teknik ini yaitu memastikan jumlah sesuai kebutuhan. Namun kekurangannya pemilihan dalam kuota tidak acak. Selanjutnya adalah sampel tujuan khusus atau purposeful sampling. Sini pada purposeful sampling, purposeful
Sampling hampir mirip dengan purposive sampling karena teknik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemilihan berdasarkan kriteria khusus. Yang kedua, digunakan pada penelitian kualitatif atau studi kasus. Yang ketiga, memerlukan pertimbangan profesional peneliti. Dan yang keempat, tidak bertujuan untuk generalisasi secara luas. Nah, untuk non-probabilitas sampling ini, ada beberapa teknik yang tadi sudah disebutkan. Dari yang telah saya sampaikan pada populasi dan sampel kali ini, pada materi pengayaan, semoga dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dari pada modul yang saat ini sedang dipelajari oleh mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber materi pengayaan yang saya sampaikan kali ini yaitu buku yang berjudul Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen Pembangunan dan Pendidikan, ditulis oleh Profesor Dr. Ruli Indrawan MSI dan Profesor Dr. R. Poppy Yaniawati MPD. Terbitkan dan dicetak oleh PT Revita Aditama di Bandung pada tahun 2014. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak dan Ibu atau mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.